Iya, kita lanjutkan dulu soal yang tadi ya, Mas Edi ya. Tinggal kalah menang, Mas Ya, Edi. menarik karena Bang Yoris tetap bersikukuh bahwa keputusan Menkumham itu yang benar. Kemudian kelompok Pak Ical, Pak Hi menganggap kita tunggu dong putusan pengadilan gitu kan. Saya menduga putusan pengadilan nanti kira-kira akan ada dua begini. Yang pertama, kemungkinan pengadilan justru akan mensahkan keputusan oleh Menkumham. Yang kedua, pengadilan bisa juga membatalkan keputusan Menkumham. Bisa juga. Bisa nggak tuh kira-kira? Kalau gugatannya gugatan pra peradilan, gugatan PT UN bisa. Tapi kan ini bukan PT UN. Iya. Itu yang diharapkan. Ini kan bukan PT UN. Saya agak pesimis. Yang kedua tadi kan terjadi gitu kan. Paling nanti akan menyarankan lagi diselesaikan lewat jalur lagi. Ini akan jadi panjang. Jadi akan panjang. Kalau kita membuat kesepakatan aja sekarang. Itu ada instansi terakhir. Saya nggak bisa bayangkan bahwa bayangkan Pak Hi, putusan seperti apa Pak Hi? Kira-kira putusan pengadilan. Saya juga belum paham. Iya. Bukan, kalau Pak Yoris dengan menterinya nanti melanjutkan, menteri kita bersama, Menkumham akan membuat daftar kepengurusan yang harus diserahkan ke Menkumham itu. Maka yang kami lakukan adalah melakukan gugatan petun. Ya. Sudah bisa dibayangkan ya. Ada gugatan petun. Makin panjang Pak ini konfliknya. Ada gugatan petun, ada peradilan biasa kan Pak. Tapi paling tidak dari pihak kami ada kepastian, ada instansi lain yang memutuskan. Ada pihak ketiga yang kemudian mediasi. Bagi saya sebetulnya sederhana. Sebentar. Sebentar. Bagi saya sebenarnya sederhana. Kalau proses peradilan ini akan jalan panjang. Artinya ketika dia jalan panjang, Golkarnya stuck. Saya tidak tahu apakah tanda tangan misalnya dari yang disahkan oleh Menkumham itu akan berlaku atau tidak. Kira-kira begitu. Apapun strategi yang dia harus sampai sampai ke Mahkamah Agung. Strategi yang kami lakukan, kami diskusikan, selalu kami melihat subject to agenda pilkada dan sebagainya yang sudah. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini ada politik buying time sebelum itu terjadi. Ada buying time. Ada upaya untuk buying time. Gitu, sehingga yang satunya tidak efektif, satunya lagi. Saya mau lihat klarifikasi begini. Kalau begini, kubu Bang Yoris menyerahkan kepengurusan. Ini begini, Pak Hi, tadi kan saya agak menganggap Kumham itu keputusannya salah gitu loh. Oke. Nah, yang saya mau itu yang jadi gini Menuning, Pak Hi, saya mau clear aja bahwa begini, keputusan Menkumham itu bahwa kepengurusan agung dengan kepengurusan ini selektif dengan dipimpin oleh Pak Agung. Kemudian menugaskan kepada Pak Agung untuk merekrut dari pihak Bali, kubu Pak Ical, sesuai dengan prestasi, dedikasi dan loyalitas tidak tercela. Dengan waktu 1 minggu, Pak. Yang perlu saya mau klarifikasi sama Pak Hidayat, kalau bisa fix, kami sudah menyurati itu. Karena ini perintah Kumham. Dan itu hanya 7 hari waktu kerja yang sudah harus dinotarial, kemudian dia akan keluar SK. Bung Yoris sudah menghubungi kubunya sudah 3 hari yang lalu sudah menyurati. Nah, kami tinggal tunggu karena kami juga kan atas perintah Kumham kan dia bilang satu minggu. Nah, mau dibalas apa tidak? Itu dulu. Kalau tadi ngomongnya kayaknya tidak, seakan-akan tidak karena juga ke pengadilan. Jadi clear, kita juga tahu persis langkah-langkah hukum apa yang akan kita ambil. Seperti sekarang kami juga hari Senin kami akan mendapat surat legitimasi dari Dirjen AHU tentang seluruh hak-hak paten dari Golkar yang berhak menggunakan adalah yang ditetapkan oleh Kumham. Pertanyaannya mau dijawab atau tidak? Seluruh mulai hari Senin tidak boleh ada kubu lain yang mengatasnamakan Golkar dengan simbol-simbol itu dan itu ilegal. Persoalannya Bang Yoris. Pasti itu. Ada persoalan ini Bang Yoris karena kubu Pak Hi, kubu Pak Ical tidak mengakui keputusan Kumham. Terus mau mengakui keputusan siapa saya tanya Mas Edi? Tadi bisa aja kan seorang menteri membuat keputusan. Bukan ini ada lambang Garuda Mas, itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu boleh dong. Oh ya oke. Jangan kita kembali kepada pola orde baru ketika Mendagri atau dirjen politiknya bisa mengombok-ombok
kebijakan dengan keberpihakan seperti yang sekarang terjadi. Saya ingin pemerintah melalui Menteri Kumham bersifat netral, membuat proses ini berjalan sampai titik akhir kita sepakat. Bang, nanti dia mengesahkan gitu. Ya, saya membayangkan begini, ini sudah diminta untuk kepengurusan, nanti diserahkan karena ada batas waktu, kemudian diputuskan juga oleh Kumham, dan kemudian persoalan masih berlanjut karena tempat kubunya Pak Hi kemudian juga akan mem-PT-UN-kan begitu kan, dan belum lagi cerita di parlemen. Panjang sekali urusannya. Makanya saya belum menemukan presiden politik yang kayak begini. Seperti ini. Jadi ya. kita tidak tahu akan jadi seperti apa gitu. Kalau P3 kan agak spesifik kemarin itu ya. Makanya saya juga agak buntu untuk melihat seperti itu. Tapi kalau saya lihat misalnya, kalau lihat media framing begitu, menurut saya orang sudah mulai melihat kebenaran dari keputusan misalnya Kumham, Menkumham, karena kan hasil akhirnya kan harus selalu ada keputusan. Dan 1,5 tahun itu menurut saya moderat untuk melihat bahwa 1,5 tahun untuk membuat Golkar pada tahun ini transisi kira-kira gitu. Kalau ini 5 tahun kan itu berarti dia mengambil full dari Ancol gitu. Nah sekarang persoalan pokoknya kan adalah kubu Pak ARB maju ke pengadilan, tidak terima. Tapi tentu itu debat yang menurut saya tidak tahu akan. Saya membayangkan kalau Bang Don katakan bahwa Golkar itu partai yang matang, sekarang ini Golkar sedang memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana kemudian bertempur di antara faksi-faksi di dalamnya. Kalau perdebatan dan pergulatan internal Golkar bisa kita selesaikan dengan baik, di mana siapapun yang dinyatakan menang, mayoritas anggota kemudian mendukungnya, maka dia bisa menjadi dipakai sebagai standar penyelesaian secara demokratis pertikaian politik di tanah air. Kalau enggak nanti polanya jadi juga nggak ada, nggak keruan gitu. Jadi ini penting Anda semua membantu kami. Yang supaya kita bisa mencapai standar. Membantu Bung Yoris di depan. Yang saya Kami itu maksudnya berdua. Iya. Yang kami khawatirkan Pak Hi, ini berkepanjangan ketika putusan pengadilan nanti misalnya merugikan Pak Hi dan Pak Ical dan kawan-kawan. Saya akan berjuang. Kita ikuti. Harus diikuti. Jadi apapun yang terjadi. Ya. Oh begitu. Sebab itu harus ada. Itu Bang Yoris. Jadi ada solusi ini juga. Itu statement saya. Pak Hi, orang media justru berpikir sekarang kita tunggu Golkar yang baru lagi. Ini yang ketiga kali. Ya. Dan statement itu yang ketiga baru Hi. Ya. Pertama dan kedua itu Abu Rizal. Oke, ya. Dia yang begini, stop sudah. Kita sekarang pengadilan. Dalam forum ini saya akan menyampaikan Mahkamah Partai. Ikut lagi. Sekarang ini Pak Hi. Jadi siapa yang ketua umum kita juga nggak tahu kan. Apakah Pak Hi, apakah Pak Abu Rizal kita juga nggak tahu. Tapi saya yakin Pak Ical takut sama Pak Hi kok. Lepas dari apapun kita berharap yang terbaik ya buat Golkar, dan ini pelajaran politik buat masyarakat juga. Saya boleh dapatkan closing statementnya Pak Hi tentang kisruh Golkar ini. Ya, agar pemerintah bersifat arif, netral di dalam membantu menyelesaikan pertikaian ini, karena Golkar sebagai partai besar dan yang mempunyai historical panjang, dia mesti bisa menyelesaikan internal konfliknya itu dengan baik dan bisa membuat pemerintah ini bertambah kuat. Kedua juga agar demokratisasi bisa berjalan sehingga dia juga menjadi suatu acuan atau standar bagi pertikaian yang terjadi di dalam demokrasi ini, sehingga di kemudian hari kita bisa merefer kepada apa yang terjadi dalam penyelesaian Golkar. Penyelesaian di dalam pertikaian di dalam partai ya Pak. Kalau saya agak berbeda. Masalah ini adalah masalah internal. Sekarang bagaimana para elit Golkar ini harus punya jiwa kenegarawanan, bahwa Golkar itu yang lebih penting daripada ego pribadi ataupun kelompok. Jangan kita masalah ini masalah internal Golkar, kemudian kita mencari salah kepada pihak yang lain. Persoalan Golkar hanya bisa diselesaikan dengan Golkar kalau punya kemauan politik oleh pimpinan-pimpinan yang ada sekarang ini. Elit Golkar itu termasuk Bung Yoris sama Pak Hi juga ya? Ya pasti. Nah ini yang saya kepingin Pak Hi, tolonglah. Mari kita berpikir Golkar ke depan.
daripada apa yang diprediksi oleh masyarakat pengamat bahwa Golkar ini mengalami demoralisasi yang mengarah kepada dinosaurus. Ini kan nggak bisa kan kita harapkan. Oke, baik. Ya, saya sih sangat optimis ya. Golkar pasti akan menyelesaikan persoalan. Hanya waktu mungkin agak lambat. Karena kalau kita pegang dari statement Pak Hi tadi bahwa apapun keputusan pengadilan nanti akan kita hormati, termasuk merugikan kubu Pak Ical, begitu kan Pak Hi? Kalau begitu, Kalau saya komit itu. ya komit. Kalau begitu Bang Yoris tinggal cari cara aja gimana keputusan menguntungkan Bang Yoris gitu kan? Oke. Kita sudah serahkan semua. Oh gitu ya. Oke. Serahkan ke Dia pengadilan. akui Menteri Hukum dan HAM. Jadi Ya. pengadilan yang diakui kan Menteri Hukum dan HAM gimana? Baik, baik, Ambivalen baik. juga sedikit. Iya. Nggak apa-apa. Iya, saya kok lihat ya, tadi Bung Yoris bicara soal egoisme pimpinan di Golkar. Saya juga mulai menemukan kebenaran. Mungkin ada ego politik di situ yang terlalu antara menonjol. elit begitu Di ya? antara elitnya. Itu mungkin bisa dilihat tidak ada satupun presiden yang lolos atau calon presiden wakil presiden yang lolos dari Partai Golkar. Selama orde reformasi ini tidak ada satupun. Kita lihat dia kuat sebagai ego individual tapi tidak sebagai sebuah kekuatan politik pada akhirnya. Ya, dan akhirnya juga satu hal yang kedua yang saya sampaikan, ini tren Golkar seperti sekarang itu agak bertentangan dengan mozaik politik kita yang mestinya makin lama makin matang bertumbuh ya. Dan sebetulnya Golkar adalah lokomotif dan itu tidak terjadi. Dan itu menimbulkan pertanyaan baru tentang keadaan politik kita ke depan gitu. Ya, oke. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headline. Semoga-moga semuanya berjalan baik dan cepat selesai sebelum pilkada. Ya. Terima kasih sudah bersama The Headline dan itulah The Headline kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.